Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maka setelah kita melaksanakan sholat isya di daurah Lubuk Linggau yang ketiga ini, kita lanjutkan sesi yang terakhir ba'dal isya. Maka sekaligus kita menutup dari syair di alinea yang kedua, di mana di alinea yang pertama berkata Syekhul Islam, hubbus sahabati kullihim li madhabun, bahwa dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus mencintai para sahabat. Selesai. Kemudian kecintaan kita kepada seluruh para sahabat ini semuanya tidak boleh diambil sebagian dicintai dan sebagian dibenci. Dan ini yang dilakukan oleh kelompok ahlul bid'ah dari kelompok al-khawarij yang membenci Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma, dikafirkan dan dibunuh. Dan begitupun kelompok ar-rawafid yang membenci Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan Aisyah, dan Abi Hurairah, dan semuanya. Maka dikatakan oleh mereka di kitabnya Biharul Anwar, kedustaan kepada Abi Ja'far As-Shadiq, bahwa sepeninggal Nabi semuanya dalam keadaan murtad para sahabat itu, kecuali 3. Enak aja. Siapa? Miqdad ibn al-Aswad, dan juga Abu Dar al-Ghifari, dan Salman al-Farisi. Semuanya murtad, kembali kepada kekufuran, ke zaman jahiliyah. Maka yang ketiga kelompok an-nasibiyah. Maka 3 kelompok kebid'ahan ini yang sesat karena tidak masuk kepada usul i'tiqad ahli sunnah yang dibaca tadi, hubbus sahabati kullihim, kecintaan kepada seluruh sahabat semuanya. Jadi harus kita mencintai para sahabat semuanya, tidak dipilih. Selesai dari alinea pertama, hubbus sahabati kullihim limadhabun. Kita masuk kepada alinea yang terakhir dan selesai satu syair, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Maka di syair yang berikutnya, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Sebelum kita menerjemahkan, seperti biasa kita mengi'rab sedikit agar memahami apa makna dari susunan pantun ini. Maka wau wa mawaddatul qurba, waunya wau atifah. Maka jumlah yang berikutnya wa mawaddatul qurba itu jumlah yang ma'tuf kepada jumlah yang sebelumnya, hubbus sahabati. Maka hubbus sahabati marfu, hubbu karena mubtada. Begitupun wa mawaddatu marfu dengan dhammah, dan dia mudhaf, dan qurba al-qurba mudhafun ilaih. Maka wa mawaddatul qurba, dan kecintaan kita kepada ahlul bait Nabi itu maktuf kepada hubbus sahabati. Sehingga maknanya hubbus sahabati kullihim limadhabun, kecintaan kita kepada seluruh para sahabat dan para sahabat dari kelompok yang dekat kepada Nabi, dari kelompok keturunan Nabi. Maka ini makna dari syair ini, wa mawaddatul qurba, dan kecintaan pula kepada orang-orang yang dekat kepada Nabi, biha, dengan kecintaan kita kepada para sahabat dan kepada alul bait, atawassalu, aku meminta tawasul kepada Allah. Ini makna dari akidah ahli sunnah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh. Maka kita di sini bisa mengambil 2 usul akidah ahli sunnah. Pertama, harus juga ahli sunnah mencintai ahlul bait. Maka ahlul bait harus dicintai. Jika kalian ahlu sunnah tidak mencela ahlul bait Nabi. Dan yang kedua, tentang permasalahan tawassul. Maka manhaj ahlus sunnah wal jamaah juga menetapkan tawassul. Ini yang bisa diambil dari akidah ahli sunnah wal jamaah dari syair ini.
dari penggalan terakhir, alinea terakhir. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Maka juga mencintai kerabat-kerabat Nabi dan mencintai seluruh sahabat dan kerabat Nabi ini dijadikan tawasul untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu kata Syekhul Islam, hubbus sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Maka sekarang kita ingin masuk apa yang diinginkan dengan atawassul. Maka tawassul yang kita pelajari sekarang dari akidah Ahlussunnah, tawassul dari lughah adalah at-taqarrub ilal matlub, mendekatkan diri kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita apa yang kita cita-citakan. Maka ini yang dinamakan dengan dari segi lughah at-tawassul. Maka adapun dari segi al-istilah, tawassul adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dari sebab-sebab tawassul yang syar'i agar mendapatkan keinginan kita dipenuhi oleh Allah. Itu makna dari tawassul. Maka adapun kalau tadi tawassul selesai, lalu apa yang diinginkan dengan mawaddatul qurba? Mencintai al-qurba. Makna al-qurba di sini adalah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kecintaan kita kepada sahabat semuanya, hubbus sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba, dan mencintai ahlul bait. Maka dengan dua ibadah ini aku bertawasul kepadamu ya Allah. Itu makna dari syair ini. Maka mawaddatul qurba, kecintaan kepada ahlul bait di sini adalah suatu keharusan bagi ahlu sunnah. Lalu apakah permasalahan ahlul bait telah datang di Al-Quran? Naam, telah datang di Al-Quran dari permasalahan kecintaan kepada ahlul bait, di mana Allah berfirman, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddah fil qurba. Maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Maka Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari berbagai jalan. Jalan yang pertama dari silsilah al-Aufiyin yang dhaif, dan jalan yang kedua diriwayatkan dari Ali ibnu Abi Thalhah dari Ibni Abbas, yang mana periwayatan Ali ibnu Abi Thalhah meskipun dia rawi yang thiqah ataupun saduq, tapi dia kata Duhaim tidak mendengar dari Ibni Abbas. Maka dari dua jalan ini, silsilah al-Aufiyin yang dhaif kepada Ibnu Abbas, dan dari jalan Ali ibnu Abi Thalhah kepada Ibnu Abbas yang dhaif tidak mendengar, bisa terangkat dari tafsir Ibnu Abbas ini kepada derajat hasan. Maka apa kata Ibnu Abbas mentafsirkan ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fi qurba, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Quraisy, wahai kelompok Quraisy dari kabilahku, la as'alukum min amwalikum syai'a walakin as'alukum alla tu'dhuni li qarabati min baini wa bainikum fa innakum qaumi wa ahaqqu man ata'ani wa ajabani. Maka wahai kelompok Quraisy, satu marga dengan Nabi, dan dari Quraisy yang banyak itu Nabi dipilih dari kelompok dari Quraisy Bani Hashim. Maka kelompok Quraisy banyak, ada dari Abdi Manaf, ada dari Abdi Syams, ada dari seperti Umar Al-Adawi. Maka Umar dengan Nabi sama dari Quraisy, namun berbeda dari cabang. Maka Nabi Muhammad dari kelompok Bani Hashim. Maka di sini apa makna ayat ini? Kata Ibnu Abbas, Nabi berkata kepada Quraisy, wahai Quraisy, aku tidak meminta kepada kalian uang, namun please biarkan kami, jangan engkau musuhi kami dengan aku menjadi seorang nabi, dan engkau jangan memusuhi kami dan kerabat-kerabat kami dari Bani Hashim. Fa innakum qaumi,
Wa ahaqqu man ata'ani wa ajabani, karena kalian Bani Quraisy sama-sama satu kabilah denganku, maka kalian lebih berhak untuk menolongku dan menolong dakwahku. Maka ini tafsir dari Ibnu Abbas tadi yang hasan, sehingga makna illa al-mawaddah fil qurba. Maka kami tidak meminta uang kepada Bani Quraisy, tetapi cukuplah hargai kami dan cintai kami. Kami ini sama-sama seperti kalian dari Quraisy. Itu makna ayat ini. Dan makna dari al-mawaddah fil qurba, mencintai dari kerabat-kerabat Nabi. Maka dari syair ini menjadi pendalilan cinta kepada seluruh para sahabat, ditambah cinta kepada keturunan Nabi seperti Fatimah binti Nabi dan istri-istri Nabi dari Ummahatil Mukminin, dan juga kepada cucu Nabi Al-Hasan wal Husain. Kita wajib mencintai mereka. Itu yang diinginkan dengan wa mawaddatul qurba, kecintaan kita kepada kerabat-kerabat Nabi. Biha, dengan dua kecintaan ini, atawassalu, aku meminta tawasul, meminta agar Allah mengabulkan apa yang aku cita-citakan. Apa? Istiqomah dan dimasukkan kepada surga, itu yang diinginkan. Maka di dalam permasalahan ini kita masuk kepada permasalahan at-tawassul. Maka at-tawassul di dalam Islam dan akidah ahli sunnah terbagi menjadi dua. At-tawassul mendekatkan diri kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Ada tawassul yang syar'i dan ada tawassul yang ghairu syar'i, yang disyariatkan dan tidak disyariatkan. Atau istilah yang lain, tawassul yang sunni dan tawassul yang bid'i, yang bid'ah. Maka tawassul yang diperbolehkan ini yang akan kita bahas, dan tawassul yang tidak disyariatkan seperti tawassul dengan Nabi Muhammad yang sudah meninggal. Maka dengan namamu wahai Muhammad, ataupun dengan asar-asar Nabi Muhammad, kuburannya Nabi Muhammad diambil debunya, diambil pasirnya sedikit, kemudian bertabarruk wahai Nabi Muhammad, atau bekas Nabi Muhammad, aku bertawasul kepada Allah dengan bekas Nabi Muhammad misalnya. Ini tidak boleh. Maka oleh sebab itu kelompok-kelompok seperti As-Sufiyah dan yang lainnya mengatakan ini sendal Nabi, ini rambut Nabi, ini baju komis Nabi. Maka akhirnya banyak di YouTube, terutama orang-orang tabligh dari Sulaiman dan sebagainya, Opix juga rambut Nabi. Tobur mereka, nyium-nyium, nanti giliran ngantri banyak, cium-cium. Mungkin itu adalah rambutnya kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Maksudnya dari mana itu? Dari Nabi. Rambutnya panjang, putih. Nabi disebutkan di hadis Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana sya'ruhu yadrimu mankibaih. Nabi gondrong, namun gondrongnya sampai kepada pundak, dan itu gagah. Dulu waktu kita muda pun gagah. Seperti itu rambutnya di sini. Makanya perempuan-perempuan Yaman kelepek-kelepek. Jadi nikah 3. Maka rambut segini itu adalah kegagahan, dan itu dulu Nabi disebutkan di hadis Jabir, kana sya'ruhu yadribu mankibaih. Rambutnya dulu Nabi sampai kepada pundaknya. Nah, bagi siapa di antara kalian yang masih rambutnya bagus, kois dan sebagainya, panjangkan mengikuti sunnah Nabi, sunnah jibiliyah, sunnah bagaimana rambutnya Nabi. Dan itu lambang premasi dari kemacoan. Namun sekarang rambut kita sudah tidak ada, jadi gundul. Maka Nabi dulu rambutnya paling panjang sebahu. Nah, kita dapati rambutnya Nabi putih panjang hampir 1 meter, yang kita lihat di YouTube. Dicium tobur, nanti dicium-cium terus bertabarruk, mengambil wasilah dengan asar-asar Nabi. Ini ghairu syar'i. Apalagi kepada selain dari Nabi, seperti ini kuburan wali fulan, orang soleh dulunya. Ini kuburan dari kerabat Nabi, cucunya Nabi, Al-Habaib, Habib, demikian dan demikian. Maka akhirnya mereka berwasilah dengan kuburannya dan meminta kepada selain Allah.
Ini wasilah yang ghairu syar'i. Lalu apa itu wasilah yang syar'i diperbolehkan di dalam Islam? Inilah yang akan kita bahas, dan ini akan masuk kepada syair yang kita bahas di sini. Apa yang diperbolehkan? Banyak. Yang pertama, bertawasul dengan nama Allah dan sifatnya yang mulia. Maka boleh kita bertawasul dengan nama Allah, iya. Nama-nama Allah yang al-husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Maka mana pendalilannya? Pendalilannya seperti Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah itu ada nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang mulia, dan kamu berdoa kepada Allah mengambil wasilah dengan cara menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dari ayat Al-Quran dijelaskan tentang bolehnya bertawasul yang syar'i. Apa tadi? Di saat kita berdoa kepada Allah, maka kita menyebutkan nama-nama Allah dan menyebutkan juga dari sifat-sifatnya yang mulia. Maka bagaimana tatbiknya? Awas, kita harus cerdas di sini. Contohnya, kita ingin mendapatkan rizki. Kita berjualan, ingin mendapatkan rizki dari jualan kita, menabung dan menabung untuk menikah. Maka di sini kita meminta kepada Allah. Apa lafadznya? Misalnya yang berhubungan dengan rizki, Allahumma rzuqni, wahai Allah, berikanlah rizki kepada kami. Maka di sini kita ingin bertawassul, tidak sembarangan berdoa langsung, ya Rabb Allahumma zawijni, wahai Allah nikahkan aku. Tidak, tapi berikan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan pemberian rizki yang banyak untuk modal menikah. Paham? Maka ar-rizq misalnya, Allahumma rzuqni, oke. Nah, meminta dengan Allahumma rzuqni untuk menikah ini, apa dari nama-nama Allah dan sifat Allah yang berhubungan dengan ini? Maka dari ayat Allah yang berhubungan dengan ini, misalnya kita mencari nama Allah yang berhubungan dengan ini. Apa itu? Ar-Razzaq. Maka kita meminta rizki kepada Allah mengambil nama Ar-Razzaq. Maka di dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, Huwa ar-Razzaqu wa huwa ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Maka dia Allah itu, dia namanya Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki, yang memberikan rizki dengan kuat, tidak pernah bangkrut. Tidak pernah Allah itu dalam keadaan hartanya sedikit. Tidak, dia akan menginfakkan kepada kita seluas apa yang kita butuhkan. Maka dari sini ayat tadi, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka bertawasullah dengan nama-nama Allah yang mulia di saat kamu berdoa. Di sini pintarnya kita. Kita mau minta menikah. Menikah butuh modal, rizki. Berarti kita minta Allahumma rzuqni. Tapi apa hubungannya dari asma'ul husna? Ar-Razzaq. Maka kita katakan setelah kita di sujud terakhir ataupun tasyahud sebelum salam, Ya Rabb, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq dzul quwwatil matin, Allahumma rzuqni wa zawijni. Maka ini yang benar, bertawassul dengan sifat Ar-Razzaq, karena memang Allah itu innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, bahwa Allah itu adalah mempunyai nama Ar-Razzaq yang maha kuat dari pemberian rizkinya. Dan juga Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Maka di dalam ayat ini pun sama. Allah mempunyai sifat pemberi rizki. Maka meminta kepada Allah dengan menyebutkan Ya Razzaq tadi namanya, dan juga disebutkan alladzi yurziqu mayasya. Jadi kita berdoa Ya Razzaq dzul quwwatil matin, alladzi yurziqu li ibadihi, Allahumma rzuqni wa zawijni. Qulu amin. Maka seperti itu contohnya. Jadi kita ingin berdoa kepada Allah pun harus cerdas.
Jangan kita meminta kepada Allah ingin nikah, diberikan rizki, kita cari sifat Allah dzuntiqam. Allah maha keras balasannya. Ya dzuntiqam, wahai Allah yang maha keras balasannya kepada orang musyrik dan kafir, berikanlah aku rizki. Nyambung apa enggak ya? Enggak nyambung. Maka harus cerdas dalam memilah dan memilih doa, dalam mencari wasilah agar doa kamu diterima. Contohnya, kita banyak dosa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi dari Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas. Sanadnya hasan dikarenakan Ali ibni Mas'adah saduq hasanul hadis. Dan hadis ini disebutkan kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh yang namanya Bani Adam, lafaz kullu memberikan makna apa tadi? Kullu yufidu mada? Al-umum, memberikan makna general. Seluruh Bani Adam tidak terkecuali dalam keadaan tidak lekang dari dosa. Maka pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka manusia tidak ada yang sempurna. The human, dan pepatah Minang mengatakan the human is not perfect, the perfect just Allah. Ini orang Minang dia. Maka pepatah mengatakan the human is not perfect, but the perfect is Allah. Manusia tidak ada yang sempurna, Allah yang maha sempurna. Karena manusia semuanya pendosa. Maka di saat kita di malam-malam merenungi, mengevaluasi, dan juga menintrospeksi dari dosa-dosa yang kita lakukan dan terus kita lakukan dan terus kita lakukan, sudah kita mau bertobat. Maka sebelum kita mengatakan Allahumma gfirli, maka wahai Allah ampuni aku, apa yang berhubungan dengan Allah maha pengampun, ya Ghaffar atau ya Ghafur, maka ya Ghaffar Allahumma gfirli dunubi, ya Ghafurun rahim, wahai zat yang maha pengampun dan maha penyayang, Allahumma gfir dunubi. Seperti itu bertawasul dengan asma al-husna. Fahim ya? Kita sudah berikan contoh. Maka jangan kayak tadi diberikan ayat-ayat atau nama-nama Allah yang berhubungan dengan Antal Jabbar al-Mutakabbir, engkau yang maha sombong dan maha kuasa atas musuh-musuhmu, maka nikahkanlah aku. Tidak nyambung. Berikanlah aku rizki. Tidak nyambung. Maka pandai-pandailah dalam mencari al-asma al-husna. Ini jenis at-tawassul yang pertama. Apa itu? Jika kita ingin sukses dalam berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka pilihlah doa-doa yang baik dan benar, maka Allah akan mengabulkan dikarenakan pandai-pandai mengambil tawassul kepada Allah. Ini tawassul yang syar'i, pendalilannya di Al-Quran. Dan yang kedua, tawassul apa yang diperbolehkan dan mungkin kita cukupkan masih banyak karena waktu tidak memungkinkan. Maka yang kedua, tawassul bil a'mali sholihat. Kita bertawassul dengan amal-amal soleh kita. Dan itu yang hanya tahu hanya Allah. Di saat kita beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ya Allah, dulu aku mempunyai grup band dan banyak uang dari band itu. Maka aku bertaubat kepadamu. Belajar meninggalkan ini semua. Tapi tidak maknanya berdakwah dengan nada dan masih berdakwah menggenjreng gitar. Tidak. Tinggalkan itu semua. Belajar, menuntut ilmu. Maka dia dulu dapat uang dari perkara itu. Dan dia dulu juga memang musik itu, the music is my blood. Musik itu di dalam darah kami mengalir bagaikan irama. Dan seperti itu orang-orang yang memang sudah ahli musik. Dia mendengar ada orang amen, salah harusnya ke A minor. Padahal dia dengar. Dan itu yang kita rasakan. Di saat di Padang ingat dulu. Oh ya bongkar harusnya ke A minor, dia ke D. A minor. Baru tahu A minor. Heran nih pengamen. Ini orang bisa tahu harusnya. Iya, karena C, D, A minor, G. Itu bongkar itu ya kuncinya itu misalnya. Nah dia lari ke selain A minor.
lari ke D. Ya salah. Dan jadi fals suaranya. Pas dibilang A minor, baru dia sadar, A minor. Maka seperti itu. Orang-orang yang sudah memang mempunyai kelebihan dari Allah, dia bisa mencipta lagu dalam keadaan dia di pantai atau apa, bahkan bisa mencipta lagu mendengar lagu orang. Lagu orang C, D, A minor, G, dia rubah menjadi grip-grip yang lain dan dipanjangkan dan dipendekkan. Pulang ke rumah langsung tek 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 tek, jadi tinggal panggil krunya, yang jadi drum tambahan demikian, yang ngebass tambahin bass, yang piano ditambah demikian. Dalam waktu 1 jam jadi lagu. Tinggal tambah 7 lagu jadi 1 album. Tinggal diberikan kepada produser. Dan produsernya nanti akan mengebumkan dari grup band ini. Kemudian diadakan live di berbagai negara di Indonesia atau di berbagai provinsi di Indonesia. Seperti itu keadaannya. Nah, orang ini misalnya meninggalkan itu semua, ikhlas untuk Allah. Tidak seperti dari Sulaiman yang pindah dari grup death metal kepada jamaah tabligh dan sekarang masih menggenjreng. Dan dari lagunya yang baru seperti yang tadi disebutkan, orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat mati, semuanya mati. Berdalil dengan Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Berdalil dengan ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kaya mati, semua miskin mati dan sebagainya. Namun menggenjreng dengan Al-Quran itu yang tidak boleh. Dan ini Firanda malah berselfie dengan dia, bukannya menasihati. Al-muhim, itulah dakwah-dakwah dari mereka, dai-dai lebay dan seterusnya. Kesimpulannya, dia tinggalkan ini karena Allah. Mengalir di darahnya, diganti dengan Al-Quran. Maka yang mulutnya tadi bersiul ataupun mengetahui lagu-lagu dan seterusnya, when I look into your eyes, dia hafal. Maka dikatakan dengan wadduhe walaili idha saje. Mulut-mulutnya yang tadinya berkata syair-syair lagu I love you dan sebagainya, I can live without you, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Maka dengan ucapan-ucapan tauhid dari Al-Quran, ikhlas dia meninggalkan ini karena Allah, maka dia bisa bertawassul dengan amal soleh ini. Ya Rob, di mana aku dulu meninggalkan grup bandku dan ini tujuannya untukmu, dan meninggalkan pacar-pacar yang banyak, dari mojang-mojang priangan yang cakep-cakep, karenamu ya Allah, digantikan. Dapat mojang-mojang dari Yaman misalnya, yang hidung mereka sak temancung gunung di belahan bumi pertiwi, namun labas. Alhamdulillah. Maka misalnya dia orang itu seperti itu, dia bertawassul, ya Rabb, dari amalku yang ikhlas untukmu, meninggalkan ini, meninggalkan itu, maka aku bertawassul agar engkau menjadikan aku penghafal Al-Quran, agar engkau menjadikan aku istiqomah, agar engkau menggantikan aku dinikahkan dengan perempuan-perempuan yang soleh. Aku tinggalkan mojang-mojang priangan yang kebanyakan cewek matri. Akhirnya digantikan oleh Allah. Dan akhirnya yang tadinya cinta kepada musik, the music is my blood, hilang. Al-Quran dan hadis di dalam nadinya. Maka itu semuanya bisa dijadikan dengan wasilah dia meminta kepada Allah, dengan catatan ikhlas tadi. Ini contoh. Lalu kita jelaskan sekarang. Maka permasalahan yang kedua dari wasilah yang diperbolehkan, wasilah seseorang dengan amal-amal solehnya. Mana dalilnya? Ini dia. Tadi kami berikan contoh, meninggalkan musik, meninggalkan pacar-pacar yang haram dan yang lainnya. Maka akhirnya dia meminta kepada Allah dari amal-amal soleh ini, itu boleh. Mana dalilnya? Hadis yang muttafaqun alaih, kisah tentang Bani Israel yang muttafaqun alaih, yang diceritakan oleh Nabi. Jadi permasalahan kisah Israiliyat itu pada dasarnya kita tidak boleh mengambil dan menafikan dan mendustakan, tidak boleh.
tidak boleh mengambil langsung, dan mendustakan tidak boleh dari agama orang terdahulu. Namun di saat Nabi menceritakan kepada sahabat dan kepada kita dengan sanad yang sahih di Sahih Al-Bukhari dan Muslim misalnya, boleh kita ambil dijadikan pendalilan. Kenapa? Karena Nabi telah merekomendasikannya. Paham? Jadi kisah-kisah Israiliyat tentang Bani Israel itu tidak kita mengimaninya secara 100% dan tidak boleh mendustakannya secara 100% kecuali jika Nabi yang merekomendasikan di Sahih Al-Bukhari atau Muslim atau Ashabus Sunan namin sanadnya sahih, itu boleh kita ambil. Dan ini kisahnya seperti itu. Kata Nabi, salasah makana min Bani Israel. Ada 3 orang dulu dari Bani Israel, yang mana mereka kharaju min buyutihim yamsuna ilal ghobah wa yadkhuluna ilal ghor. Maka mereka bertamasya bertiga kemudian masuk ke gua. Di saat mereka baru masuk ke gua dan melihat-lihat gua tersebut, fa irtajaf, maka bumi bergetar dan batu-batu di pintu gua itu berguguran dan menutup. Maka orang ini tidak bisa keluar. Poin pendalilannya ini dari hadis Nabi yang sahih muttafaqun alaih. Maka akhirnya disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih ini bahwa satu dari 3 orang yang menjadi pemimpin mereka, hadis ini hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, kullu wahid an yatluba ilallah al-wasilah. Semua orang berwasilah dengan doanya, meminta kepada Allah dari amal-amal soleh yang ikhlas, yang dulu dilakukan semata-mata untuk Allah. Ini kata orang tersebut dari pemimpin mereka. Maka dari 3 orang yang masuk ke gua ini semuanya dari solihin, maka mempunyai amal-amal yang soleh. Maka yang pertama, seseorang berkata, ya Rob, indi walidan ajuzan. Aku mempunyai 2 orang tua yang sudah jompo, tidak bisa makan dan minum kecuali dari tangan dirinya. Disuapi, didudukkan, disuapi, diminumkan susu. Maka anaknya ini bertanggung jawab atas pemberian makanan ibu dan bapaknya dalam keadaan lapar. Ini waktu jamnya, didudukkan, diminumkan susu, dan seterusnya. Maka ini tugas bagi anak tersebut. Dalam keadaan kesehariannya seperti itu. Birrul walidain, amalan yang tinggi. Disebutkan, fakuntu yauman dahabtu ila makanin ba'id. Maka dia penggembala kambing. Zaman dulu menggembala kambing, harta-hartanya seperti itu. Dan unta. Pada saat itu kemarau panjang dan mereka hidup di nomaden, di padang pasir. Maka mana ada tanam-tanaman seperti kita di Indonesia yang hijau ranau. Akhirnya mereka mencari dan membawa kambing-kambingnya ataupun sapi-sapinya ke daerah yang agak jauh, karena tanam-tanaman sudah habis di sekitarnya, dimakani oleh binatang ternaknya. Agak jauh, akhirnya di saat pulang terlambat, agak malam, didapati orang tuanya dalam keadaan lapar dan tertidur. Maka dia merasa berdosa, ya Allah, bapakku dan ibuku, kenapa aku terlambat sehingga mereka tertidur? Aku bangunkan untuk makan, tidak enak, mengganggu ketentramannya. Namun lapar, gimana? Ya sudahlah, diperahkan susu yang biasa untuk minumannya dia dan makanannya dia dari kedua orang tuanya. Maka aku memerah susu dan menyimpan di depan kedua orang tuaku dan menunggu, dan aku tidak tidur. Kapan dia bangun, misalnya bangun aham, itulah saatnya aku meminumkan air susu itu. Daripada aku membangunkannya, bapak, bu, maka akan mengganggu dia, sudah tua jompo. Maka akhirnya aku begadang, melihat kedua orang tuaku, mendengar, kemudian aku tertidur dan bangun lagi, belum bangun, tertidur, sampai kepada fajar mereka bangun. Yang dia lelah seharian menggembala kambing dan terlambat dan menunggu kedua orang tuanya untuk minum.
maka akhirnya minum di akhir dari malam. Kemudian dari amalan yang baik ini dia berkata, "Ya Rabb, lau kuntu ma fa'altu li ajlik wa li wajhik." Jika aku dulu itu ikhlas melaksanakan kebaikan ini untuk wajahmu saja ya Rabb, fafrij anna allati kunna fih. Maka lepaskan kami, bebaskan kami dari penderitaan terjebak di dalam gua ini. Fa kharaja as-sakhrah. Maka berjatuhan dari beberapa batu atau bergeser, namun tetap tidak bisa keluar. Maka diterima oleh Allah wasilahnya. Maka ini makna wasilah. Maksudnya mendekatkan kepada Allah agar mencapai tujuan. Itu maknanya wasilah. Agar mereka keluar. Maka dengan wasilah menyebutkan kebaikan yang ada pada mereka, al-a'mal as-shalihat. Yang kedua, maka yang kedua ini dia seorang tajir kabir, mempunyai pembantu-pembantu yang menggarap sawah ladangnya. Maka ada dari pelayannya, buruhnya yang bekerja, kemudian mungkin dapat telegram atau apa, harus pulang cepat. Mungkin ada yang meninggal dari kerabatnya. Maka tidak sempat untuk mengambil uang dari hasil gajinya. Maka orang ini yang biasa memberikan gaji, maka dia melihat mana si fulan. Si fulan telah pulang dalam keadaan mendadak. Ini gajinya dia gimana? Ya nggak tahu. Ya sudahlah. Orang yang baik ini, si tuan ini yang sekarang terpenjara di gua, maka orang kaya ini menyimpan dari uang hasil gaji yang lumayan. Apa? Dibelikan binatang ternak sepasang. Misalnya mungkin 2 kambing dari gajinya ini. Maka dari 2 kambing itu berkoitus, kemudian mempunyai anak, anak-anaknya berkoitus, berkembang biak. Yang akhirnya suatu hari datanglah orang yang menagih gajinya tadi. Maka datang kepada si tuan ini dan mengatakan, aku dulu sempat pulang tanpa mengambil gaji. Maka sekarang please berikan gaji yang dulu aku tinggalkan yang ada padamu sekarang. Kamu mau mengambil gaji? Iya, silahkan ambil. Hah, mana? Kok nggak mengeluarkan dompet? Kok nggak mengeluarkan kris ATM? Rekeningnya berapa? BRI misalnya. Tidak mengeluarkan uang, tapi khudu hadihi, ungdur ila haula. Apa? Lihatlah kambing-kambing sekarang yang ada di lembah-lembah, itu semua milikmu, ambillah kepunyaanmu. Atamzahu fini, apakah kamu menertawakan aku wahai bos? Karena dia bos, mentertawakan aku. Aku cuman mempunyai gaji bla bla bla. Dari mana kambing-kambing ini yang sejauh mata memandang kamu bilang ini kambing punyaku? Iya, itu punyamu, ambil. Itu semua hakmu. Maka janganlah engkau bermain denganku. Janganlah engkau bergurau denganku. Ini serius. Iya, serius. Kemudian diceritakan bahwa gajimu itu aku belikan 2 ekor kambing atau sapi, tidak disebutkan di riwayat, yang jelas intinya seperti itu. Yang jelas bukan ikan ataupun 2 perkutut, tapi 2 yang memanfaatkan. Akhirnya dimanfaatkan dan banyak di wadi itu semuanya kambing ataupun sapinya dia. Ya sudah, jazakallah khair, dibawa semuanya. Diangkut, dibawa. Maka orang ini senang. Dan lalu dia berkata, ya Rob, jika apa yang aku berikan kepada buruhku ini ikhlas untukmu, hanya untuk wajahmu ya Rob, aku berwasilah, keluarkan kami dari gua ini. Bergetar. Namun tetap tidak bisa keluar. Namun ada amal, diterima oleh Allah. Maka tinggal yang ketiga. Maka yang ketiga, seseorang yang sangat mencintai dari anak paman, putri pamannya.
Dan di Arab seperti itu. Kebanyakan putri paman menikah dengan anak paman, maka anak-anak kita seperti di booking dengan mereka yang di Yaman untuk anak bibi, untuk anak bibi dan sebagainya misalnya. Maka kebiasaan Arab seperti itu. Dan mereka bahkan lebih berhak daripada orang luar. Ada orang Indonesia dari Bandung pengen nikah dengan perempuan ini. Aku lebih berhak. Aku anak pamannya. Ini orang Indonesia ngapain? Misalnya. Seperti itu benar kenyataan. Maka kita dulu juga ikut sayembara. Intinya seperti itu. Bahwa mereka lebih berhak dengan anak-anak pamannya. Kecuali jika anak pamannya misalnya sudah menikah. Atau pernah dulu dijodohkan kemudian ada fasakh. Ada permasalahan di antara keluarga. Nggak jadi. Nah barulah dioper kepada orang Indonesia. Orang Batak. Orang bule. Orang kulit hitam, Amerika, Afrika dan sebagainya. Itu asalnya dari mereka. Maka orang ini mencintai anak putri pamannya itu. Dia sudah kesengsem. Namun pamannya tidak ridho dengan si anak dari kakaknya ataupun adiknya ini, sepupunya ini. Walau alam bagaimana mungkin ada clash di antara keluarga. Namun tetap dia mencintai namun tidak direstui, itu maknanya. Maka pada suatu hari kelompok dari mereka itu, kerabat ini dalam keadaan jatuh miskin. Akhirnya meminjam uang dan membutuhkan pertolongan. Akhirnya ada modus. Bagaikan kisah Siti Nurbaye. Akhirnya ada modus meminjamkan uang dan nanti dibayar dengan putrinya. Paham? Maka modus ini akhirnya keluarganya jatuh miskin. Nah ini kesempatan Datuk Maringgi mengeluarkan dolarot dan euro-nya. Disebutkan di dalam hadis, dia menawarkan kepada perempuan yang dari dulu dia cintai namun tidak direstui. Dia katakan, antukhallimai, aku berikan dinar 120 dinar. Dinar itu kepingan emas. Berapa harganya satu dinar? Kita pernah mengkonvert. Satu dinar kepingan emas itu 4,5 gram emas. Sekarang kalau 1 gram 1 juta, anggap saja 1 juta. Iya masih 1 juta. Belum naik 1.500.000. Belum pernah membeli emas. Belum pernah nikah. Kalau mau nikah beli emas, beli mahar. Kita terakhir beli emas untuk yang di Makassar tahu jadinya. Alhasil 1 keping itu, 1 gram itu adalah 1 juta. Maka 1 keping dinar 4 gram setengah. Berarti 4.500.000. Nah 120 dinar berapa? 100 kali 4 juta tadi. Jadi 450 juta. Iya. Itu kalau 100 tambah 20. 20 kali 45 90. Jadi jago matematik kita ya. Jadi berapa jumlahnya semua total? 540 juta. Diberikan untuk menggagahi perempuan yang dia idam-idamkan ini. Jatuh miskin, meminta-minta keluarga orang ini. Kemudian dia tahu kalau si bujangan ini ataupun dan sebagainya hartanya kaya. Maka ada modus. Pingin tapi berikan keperawananku kepadaku. Aku berikan 120 dinar. Akhirnya mau. Tentunya dari orang tuanya daripada lapar, udahlah. Ya sudah. Dijanjikan di hotel demikian. Yang jelas bukan Wisma, mungkin hotel bintang 7, ada kolam renangnya mungkin di zaman dulu. Al-muhim terjadi pertemuan antara dia dengan putri ini, tentunya di kamar. Kemudian di saat dia berduaan dan melihat perempuan ini, banyak riwayat mengatakan demikian dan demikian, tersirat bahwa perempuan ini masih perawan dan dia akan menggagahinya haram tanpa pernikahan,
maka dia merasakan rasa takut. Akhirnya dia tercengang di atas perempuan ini, dosa besar. Takut kepada Allah, nggak jadi. Dia tutup pakaian perempuan ini yang tadi dibuka, maka ditutupkan kembali, pakai pakaianmu, please, dipakaikan. Ambil uangmu, please. Mana modus tadi? Jadi Datuk Maringgi untuk menikahi Siti Nurbaye? Tidak ada. Ambil uangmu, pakai pakaianmu, ma'assalamah. Pergi pulang dengan uang 120 dinar emas itu. Dan dia di sini dalam keadaan takut kepada Allah. Maka dia berkata, ya Rabb, idza kana kuntu fa'altu li ajlik wa li wajhik, untuk wajahmu, ikhlas kepadamu, keluarkan aku dari sini berwasilah. Keluarlah mereka karena terbuka pintu yang besar. Maka ini menjadi pendalilan boleh kita berwasilah dengan amal-amal soleh kita. Maka yang dulu meninggalkan perkara-perkara yang sangat dicintai untuk Allah, dulu bekerja mendapatkan uang banyak, namun ikhtilat, namun disuruh cukur jenggot, padahal pangkatnya sudah letkol. Kok nggak dari dulu keluarnya? Nunggu sampai letkol. Al-muhim, wah ikhtilat dan nggak boleh jenggot. Masya Allah, sudah jadi letkol, sebentar lagi pensiun. Kenapa nggak keluar dari dulu? Sudah umurnya 50-an letkol. Al-muhim, pengen keluar, ya sudah. Maka dia tinggalkan untuk Allah seperti ini, seperti tadi orang-orang itu. Maka keluarlah. Poin pendalilannya di sini, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Kecintaanku, kata Syekhul Islam, kepada para sahabat semuanya, dan kecintaanku kepada keturunan Nabi dan kerabat-kerabat Nabi, aku jadikan dua kecintaan ini ibadah yang besar yang diharuskan kita mencintai para sahabat sebagai tawasul mendekatkan diri kepadamu ya Allah agar aku masuk kepada surgamu. Seperti itu. Maka Syekhul Islam di dalam syair ini mencintai seluruh sahabat ibadah yang agung, mencintai keturunan Nabi dan kerabat Nabi ibadah yang agung. Aku jadikan dua ibadah yang agung ini untuk bertawasul, wahai Allah, masukkanlah aku kepada surga, istiqomahkan aku di dunia ini menjadi orang yang meninggal dalam keadaan Islam. Seperti itu. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran kita tentang permasalahan mawaddatul qurba di pelajaran terakhir ini, dan juga bertawasul dengan amal soleh, dan tadi bertawasul dengan al-asma al-husna. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Alhamdulillah.